Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang Avalokitesvara atau Kuan Im Posat. Di Sri Lanka, ada bukti bahwa Avalokitesvara dipuja di Sri Lanka pada abad ke-9 atau ke-10. Dia dikenal oleh orang Sinhala sebagai Nata, yang merupakan singkatan dari gelar lengkapnya Lukeswaranata. Sewaktu pemujaan Nata mencapai puncaknya di abad ke-15, biku penyair terpelajar yang masyhur Totagamuve Sri Rahula merupakan salah seorang pemuja setianya. Dusun Totagamuve yang dekat dengan Hikaduva di Kabupaten Gale Selatan, Langka, tampaknya adalah pusat pemujaan Nata. Nata bahkan dipuja oleh orang Sinhala sampai saat ini. Setia khususnya Nata de Vale terletak di sebelah barat Setia Gigi di Kandy. Juga ada bukti yang menunjukkan bahwa upacara kerajaan penting seperti memilih nama raja dan penganugerahan pedang kerajaan mengambil tempat di Setia ini. Penemuan Nata dalam bentuk Singhala Dripe, Arugya Sala Lokanata, Sang Lokanata penyembuh dari Langka, menunjukkan bahwa dia juga dipuja karena kekuatan penyembuhannya. Para Nawitana dalam artikelnya di Ceylon menyinggung sebuah panduan ikonometri ilmu pengukuran arca yang memberikan 8 bentuk nata. Bentuk feminimnya Tara juga dikenal di Langka. Asia Tenggara. Avalokitesvara selalu dikenal di Asia Tenggara sebagai Lukeswara. Dia dipuja secara meluas selama abad ke-9 dan ke-10. Arcanya sering terlihat di Bantai, Mar dan Angkor Thom, dan di Nakpan. Di Champa dia dilambangkan dengan 1 kepala dan jarang lebih dari 8 lengan. Akan tetapi di Mer, dia digambarkan mempunyai 16 kepala dan lengan, yang memegang berbagai simbol tantra dan simbol lainnya. Di Champa dan Khmer, Lukeswara biasanya digambarkan berdiri telanjang dada dalam posisi kontraposto dengan pinggul, bahu dan kepalanya menghadap arah yang berbeda, dengan dhoti pendek melingkar ketat di pinggang dan diperkokoh oleh ikat pinggang berhias. Dia memakai mustika di lehernya, telinga, lengan, dan pergelangan kaki. Rambutnya dijalin tinggi dengan mukuta penutup kepala, dan terdapat sebuah mahkota di atasnya. Di atas mahkotanya tergambar Buddha Amitabha. Dari mana dia berasal? Dia kadangkala digambarkan memiliki mata ketiga, tetapi ini jarang terlihat di Tibet atau Nepal dan tak pernah di Asia Timur. Lukeswara sangat terkenal di Thailand, terutama selama abad 8 dan 9 periode Sriwijaya. Dia digambarkan memiliki 2, 4, atau 6 lengan dan terlihat sangat mirip dengan Lukeswaranya Khmer. Di dalam 2 tangan kanannya, dia memegang tasbih dan teratai. Beberapa arca besar ditemukan di Chaiya, Thailand Selatan. Kenyataannya kebanyakan barang kuno yang ditemukan adalah arca bodhisattva, terutama Avalokitesvara, daripada arca Buddha. Arca Avalokitesvara
selalu ditampilkan dalam bentuk pertapa muda atau pangeran muda. Indonesia. Tantra ditemukan di Palembang di Sumatera selama abad ke-7. Prasasti yang berisi doa kepada Manjusri dan Avalokitesvara ditemukan di sana. Beberapa arca Avalokitesvara yang berasal dari abad ke-8 dan ke-11 juga ditemukan di Palembang. Di tahun 775, Maharaja Sriwijaya mendirikan sebuah candi sebagai penghormatan kepada Sang Buddha dan Bodhisattva Avalokitesvara dalam bentuk Padmapani dan Wajrapani. Di awal abad ke-11, Sriwijaya Palembang adalah pusat Mahayana cukup penting yang dikenal di Nepal dan Tibet. Malaysia. Tidak banyak penelitian yang telah dilakukan terhadap kemunculan dan pengaruh Buddha Dharma di Malaysia. Tetapi banyak benda antik Buddhis dalam bentuk prasasti, arca dan reruntuhan candi yang sudah ditemukan di sana. Patung perunggu Buddhis dari abad 5 dan 6 digali dari dalam tambang timah di tempat-tempat. Lembaran tanah liat untuk Kepulauan Nasar bergambar Avalokitesvara telah ditemukan di Perlis. Setidaknya beberapa lembaran ini buatan lokal. Salah satunya berasal dari abad ke-12. Relik religius juga ditemukan di Dusun Bojang di Kedah. Di masa kini terdapat penemuan arkeologis yang mencerminkan keyakinan Tantra di Bongkisan di Sarawak. Singapura. Raja kerajaan kuno Asia Tenggara seperti kerajaan di Palembang, Singgasari dan Sriwijaya dianggap sebagai dewa atau bodhisattva atau dipuja sesuai dengan konsep Hindu-Buddhis tentang raja. Profesor C.G. Briggs menganggap asal mula nama Singapura berkaitan dengan Bhairawa Tantra dari Kemaharajaan Majapahit. Akan tetapi O.W. Wartes di samping menyetujui pengaruh Buddhis pada nama Singapura, lebih suka menghubungkan peristiwa ini dengan kerajaan Palembang karena Singapura tidak dikenal dengan nama ini di Majapahit. Singa seperti yang kita lihat bab 5 mewakili simbol Buddhis yang bisa ditafsirkan sebagai lambang raja. Misalnya kata Malaysia Singgasana yang berarti takhta berasal dari istilah Sanskrit Singhasana. Ada bentuk Avalokitesvara yang dikenal sebagai Singhanada, aungan singa. Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya.